hari kedua kita mengadakan doa puasa. Biarlah hati kita lebih lagi melekat dan mendekat kepada Tuhan. Itulah kerinduan hati setiap kita yang sungguh-sungguh mau mencari Tuhan. Lebih dalam lagi dengan Tuhan. Lebih fokus lagi kepada Tuhan. Apapun yang menjadi masalah pergumulan setiap kita, pasti ada jawaban yang terbaik. Mari saudara kita naikkan satu pujian. Ku bawa hidupku. Ku bawa hidupku sekarang di tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, mezbah doa-Mu, agar semua keluargaku melayani Tuhan. Ku bawa hidupku, ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Jadikan ku Tuhan, jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan, rumah doa-Mu, agar semua keluargaku melayani Tuhan. Mari kita sembah Dia. Semua pujian pengagungan kami berikan hanya bagi-Mu Bapa. Mari Roh Kudus sertai kami, buka hati kami lebih dalam, buka telinga roh kami untuk mendengar suara-Mu, buka hati dan pikiran kami
Bapa. Haleluya, haleluya. Lebih dalam lagi itu kerinduan hati kami mengenalmu, merindukanmu Tuhan, sampai kau segala-galanya bagiku, sampai kau curahkan isi hatimu yang lebih dalam lagi. Sikaralabalabaya sikidididi. Tuhan, pada saat kami mencari wajah-Mu, kami temukan kasih-Mu Tuhan, mendekat, melekat lebih dalam lagi, sampai kerinduan-Mu menyatu dalamku, sampai ku tahu isi hati-Mu, rencana-Mu di hidup kami. Haleluya. Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur lagi Bapa. Pada malam hari ini Bapa, Engkau mau berkenan ditemui. Kami mempunyai akses untuk langsung masuk ke dalam tahta kudus-Mu. Dengan hati yang tulus, tangan yang bersih, kami mau datang tersungkur di kaki-Mu Bapa. Kami rindu lebih dalam lagi. Kami rindu lebih lagi Bapa, untuk mengenal-Mu dan mengetahui rencana-Mu dalam hidup kami. Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saya percaya pada malam hari ini kita kembali lagi untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi, saudara. Puji nama Tuhan. Saudara, apa yang Tuhan pesankan untuk hari kedua dalam doa puasa ini, memang ini beberapa waktu yang lalu seringkali Tuhan bicara di hati saya, di pikiran saya. Seringkali setiap anak-anak Tuhan rindu untuk mendengar suara Tuhan. Aduh, aku pengen nih dengar suara Tuhan, gimana sih rasanya, seperti apa sih? Ya, seringkali orang yang belum pernah mendengar suara Tuhan atau belajar mendengar suara Tuhan mempunyai kerinduan yang sama, karena enak banget ya kalau dengar suara Tuhan, kita bisa bertanya, kita bisa tidak salah dalam memilih ya, bisnis apa, terus pasangan hidupnya siapa. Seringkali manusia ini rindu ada satu arahan dan tuntunan, termasuk saya juga rindu dari dulu, Tuhan tuntun hidupku ke depannya seperti apa dan gimana ya. Enak banget ya kalau Tuhan tuh arahkan, oh ini begini, kamu kesini, kamu pilih yang ini. Enak banget saudaraku ya. Dapatkah manusia mendengar suara Tuhan? Bisa. Karena Tuhan kita Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Dan Dia masih berbicara sampai hari ini. Tetapi seringkali yang membuat telinga kita tuli ya, atau Tuhan memalingkan muka, itu biasanya karena dosa, kesalahan, sehingga bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong, tetapi dosa pelanggaran kita yang membuat Tuhan itu tidak mau berbicara, tidak mau memalingkan wajahnya kepada kita. Tetapi kalau kita sudah minta ampun, kita meninggalkan dosa, Tuhan itu maha adil dan setia, Ia mengampuni semua dosa dan pelanggaran kita. Nah, saatnya kita diberikan roh keberanian untuk memasuki tahta Allah. Sehingga setiap anak-anak Tuhan kalau mengalami masa-masa dia jatuh, terpuruk ayo cari Tuhan lebih dalam. Ya, lebih lagi dengan Tuhan. Ada tekanan-tekanan itu biasanya manusia lebih lagi mencari sesuatu yang supranatural, sesuatu yang lebih lagi
untuk mereka mendapatkan pertolongan. Ya, puji nama Tuhan. Juga ada beberapa orang konseling hari ini, kita saling share ya, menguatkan, mendoakan, dan juga Tuhan menaruh firman-Nya di dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-7 ya. Saya bacakan saudara. Ayat dari 6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu sangat pedih hati karena masing-masing mereka anaknya laki-laki dan perempuan telah diangkut ya, telah dijarah ya oleh bangsa Filistin. Nah, ayat berikutnya dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Jadi pada akhir zaman ini, semua anak-anak Tuhan, khususnya baik orang benar, orang fasik, atau anak-anak Tuhan, atau bukan anak-anak Tuhan, akan mengalami masa-masa sukar, akan mengalami masa-masa terjepit, akan mengalami masa-masa yang kritis ya dalam kehidupan, masa-masa sukar. Nah, disitulah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menguatkan. Tuhan ingatkan hari yang kedua ini, kuatkan hatimu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Bahkan dikatakan di dalam perjanjian baru, kuatkan dan teguhkan hatimu, bersikaplah sebagai seorang laki-laki dan jadilah kuat. Ya, kita perempuan atau laki-laki, kita harus kuat. Apalagi saya seorang perempuan. Ayo kuatkan hatimu, teguhkan hatimu, bersikaplah sebagai seorang laki-laki dan jadilah kuat. Ya, jangan jadi orang yang cengeng, jangan jadi orang yang putus asa, ya, mudah menyerah, ya. Tuhan bilang ingatkan hari kedua ini, kuatkan, teguhkan hatimu, jangan lemah, jangan khawatir, jangan bingung, jangan bimbang. Kita seringkali diperhadapkan di persimpangan jalan, dibenturkan dengan masalah, ya. Seringkali kita bingung harus bagaimana. Ya, ada juga orang-orang yang aku udah tanya sama pendeta, aku udah tanya para nabi, aku udah tanya sama pendoa. Mereka juga tanya sama Tuhan, tapi benar enggaknya kita nggak tahu, saudara. Yang memberikan arahan, tuntunan, ternyata gagal. Ya, ada satu pengusaha dia mengalami masa-masa sukar dan tanya pada para pendoanya, ternyata salah, ternyata gagal ya, ternyata nggak benar gitu kan. Apa yang dikatakannya, yang dimana dia harus memilih, melakukan transaksi atau berbisnis atau apapun, seringkali mengalami kegagalan, dibenturkan. Kenapa Tuhan tuh tidak suka kalau kita tuh seringkali apa-apa sedikit-sedikit cari hamba Tuhan, cari-cari penglihatan dari para nabi, cari-cari nubuatan. Tuhan itu nggak suka. Saya mengalami sendiri ya, dimana pernah dulu saya waktu berdoa di dalam satu gereja, Tuhan bilang dia akan memberikan satu tempat ya, ruko kepada saya. Saya tanya pada pendoa lain ya, mungkin lebih senior dari saya, mana mungkin Cik Maria, mana mungkin kamu punya ruko. Enggak lah, itu bukan dari Tuhan. Tapi saya merasa yakin, betul itu Tuhan yang mau kasih gitu loh. Ya udahlah, suara-suara dari luar kita nggak usah pusingin, tetapi kita tahu itu Tuhan yang berbicara, Tuhan yang akan menggenapi janjinya. Ya, kita belajar tuh peka mendengar suara Tuhan. Nah, sehingga kita tidak bingung mencari-cari dari luar, mencari suara-suara dari luar. Bukan tidak boleh. Saya bilang, ayo kita sendiri harus peka sama Tuhan, kita sendiri harus mendekat sama Tuhan, dan kita tahu jawabannya dari Tuhan, maka yang dari luar ini Tuhan berikan konfirmasi. Bisa konfirmasi Tuhan berikan lewat firman, lewat orang, lewat pendeta, lewat para karunia kenabian, para pendoa, para pelihat. Tapi kita sendiri harus punya hubungan karib sama Tuhan, dan kita tahu jawabannya sendiri dari Tuhan. Ya salah kalau mendapatkan jawaban dari orang lain. Kenapa? Karena engkau akan tergantung sama orang itu. Karena engkau akan memberhalakan orang itu. Sehingga Tuhan gak suka. Tuhan benci. Ya, ada berhala-berhala di hatimu. Seperti Daud ini, pada waktu dia mengalami masa-masa sukar ya di Ziklag, di mana semua hartanya dijarah, anak-anaknya dijarah, rakyat menangis. Maka Daud menguatkan hatinya. Dan dia memberi perintah pada imam, bawalah efod itu kepadaku, kepada Imam Abiatar. Harusnya imam ini yang pakai baju efod, dia menghadap tahta. Tetapi Daud tahu
Ya, Daud mengerti. Daud punya hubungan karib dengan Tuhan. Sehingga dia memakai baju efod dan dia datang kepada Tuhan pribadi. Kita setiap anak Tuhan punya hubungan karib, punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Sehingga kita tahu apa yang Tuhan mau. Kita tahu, kita dengar. Dan kita diberikan pencerahan, kita dibukakan hati pikiran. Kita tahu nih, ini nih yang Tuhan mau. Dan kemudian Daud bertanya kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan ini? Dapatkah kususul? Dan Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan mendapat menyusul mereka dan melepaskan semua tawanan. Ya saudara, sedemikian mudah Daud untuk mendengar suara Tuhan. Dia bertanya, langsung Tuhan jawab. Apakah hubungan ini dibangun hanya sehari, 2 hari? Enggak, saudara. Daud itu dari mudanya, seringkali dia ke padang gurun, seringkali dia menyembah Tuhan, seringkali dia berkomunikasi, seringkali dia membangun hubungan karib, hubungan intim dengan Tuhan. Maka Tuhan berkenan kepada Daud, Tuhan dekat kepada Daud, Tuhan rindu selalu berbicara. Seperti hari-hari sekarang ini pada masa-masa yang sukar ke depannya, kita mengadakan persiapan apa yang kita bisa lakukan. Kita mendekat pada Tuhan, menguatkan hati lagi dan mendengar suaranya. Jangan mendengar suara dari luar-luar menjadi satu keputusanmu. Jangan mendengar dari orang lain itu yang menjadi pilihanmu. Tetapi dengarkan sendiri, cari jawabannya dari Tuhan. Sampai kau mendapatkan jawaban dari Tuhan. Dan Tuhan kirimkan peneguhan-peneguhan dari orang-orang lain. Sehingga Tuhan membukakan jalannya, rencananya, kehendaknya. Apapun juga kita bisa tanya sama Tuhan. Saya sering kali bilang Tuhan itu rindu loh untuk kita bertanya, untuk kita mendekat. Untuk kita tahu apa yang Tuhan mau. Ya, Tuhan benci dengan orang-orang yang mencari jawaban kepada orang lain. Apa bedanya kita dengan orang dunia? Apa bedanya kita orang dengan orang fasik? Orang fasik mencari dukun, orang fasik mencari orang pintar untuk jawaban dari setiap masalah kehidupan. Nah sekarang kita orang-orang Kristen, orang-orang anak-anak Tuhan, tidak mau mencari Tuhan, tidak mau mendekat pada Tuhan, tapi enak, gampang untuk tanya sama orang, tanya sama pendoa, tanya sama pendeta, tanya sama pelihat, tanya sama orang yang punya nubuatan, ya. Dan itu seringkali Tuhan hajar didik kita dengan kesalahan-kesalahan. Oh, nggak benar nih. Ya, jawabannya salah. Ya, jadi membuat kita, oh iya ya. Dia aja yang dekat sama Tuhan bisa salah memberi jawaban untuk persoalan kita. Karena Tuhan mau kita sendiri yang datang kepada Tuhan. Kita sendiri yang tanya sama Tuhan. Kita sendiri yang bangun hubungan dengan Tuhan. Ada yang bilang, Maria, saya sukar banget loh dengar suara Tuhan. Gimana caranya dengar suara Tuhan? Ini masalah saya begitu berat. Pergumulan saya begitu berat. Bagaimana? Saya tidak bisa mendengar suara Tuhan. Oke, saatnya. Ini saatnya pada saat kau tertekan, pada saat kau mengalami jalan buntu, pada saat engkau mengalami masalah yang berat, disitulah ada tekanan, disitulah ya engkau semakin dalam dengan Tuhan, engkau semakin mengejar Tuhan, engkau semakin haus dan lapar akan Tuhan, semakin engkau mendalam dengan Tuhan. Pada saat ada pressure, ada tekanan, ada masalah, disitulah Tuhan izinkan. Seperti Daud ini, kalau dia tidak ada masalah, dia tidak ada tekanan, ya. Waktu di Ziklag itu diserbu, dibakar, dan anak istrinya dijadi tawanan, semua hartanya dijarah. Disitulah Daud mengambil baju efod, Daud berdoa, ya. Daud masuk hadirat Tuhan. Kita juga diberikan hak penuh untuk masuk hadirat Tuhan. Tirai bait suci pada waktu Yesus mati di atas kayu salib sudah terobek. Kita diberikan hak penuh untuk masuk hadirat Tuhan. Ya, sehingga kita boleh peka mendengar suara Tuhan. Kita tahu yang Tuhan mau. Kita tahu ini arahan Tuhan begini. Kita bisa mendengar suara Tuhan. Itu Tuhan suka. Itu Tuhan mau. Itu Tuhan rindukan. Ayo saudara, mulai hari ini dengar suara Tuhan. Bangun hubungan karib dengan Tuhan. Sehingga kita bisa peka mendengar suara Tuhan. Kita tahu arahan dan tuntunannya. Dan kita boleh terus ke depannya ini bersama Tuhan, bergandeng tangan.
kita bisa berkomunikasi, kita menjadi sahabat-sahabat Allah. Bisakah manusia menjadi sahabat Allah? Bisa, seperti Henokh. Henokh menjadi sahabat Allah sehingga dia naik ke surga, tidak mengalami kematian. Karena dia apa? Mempunyai hubungan karib dengan Tuhan. Apa bedanya Henokh dengan nanti masa rapture? Kita ini pengantin Kristus, kita menunggu menantikan Tuhan. Tapi Tuhan mau pada akhir zaman ini kita lebih lagi bangun hubungan karib dengan Tuhan. Dan kita mau mendekat pada Tuhan. Bisa mempunyai komunikasi yang indah dengan Tuhan. Dan mempunyai hati yang terus melekat kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, yuk kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus saat ini hamba berdoa. Setiap telinga-telinga yang tuli di dalam nama Yesus kami cabut di dalam nama Yesus. Berikan telinga yang mendengar. Berikan hati yang tertuju kepada Engkau. Fokus pada Engkau, bukan pada masalah. Dan Tuhan mengerjakan apa yang di dalam. Dan Tuhan berbicara sampai hari ini. Memberikan arahan, tuntunan, pilihan. Dan juga pada saat saudara dan saya di persimpangan jalan dalam kehidupan, Tuhan memilihkan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Bukakan lebih lagi, lebih dalam lagi, sehingga kami boleh mendengar suara Tuhan. Dan Tuhan memberikan arahan dan tuntunan yang tepat bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Kami cabut selubung-selubung yang menutupi mata hati pikiran roh kami. Bahkan telinga kami yang tuli ini dibukakan saat ini di dalam nama Yesus. Hati yang dingin, hati yang tertutup pada Tuhan saat ini terbuka untuk Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk urapan-Mu pada puasa hari kedua ini. Kami belajar untuk masuk lebih dalam dengan Tuhan dan mendengar suara Tuhan. Dan juga bisa minta petunjuk Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Melayanilah Tuhan, karena Roh-Mu menyala.